Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini gue mau nginterview ini sahabat kecil juga nih, sohib kecil nih. Ya iyalah, sahabat kecil. Gue tahu nama panjang lo asli. Iya. Siapa itu? Sabto Anom Pamungkas. Betul deh, 100. Anom apa Anum? Satu Anum Pamungkas. Anom ya pakai O ya. Iya. Biasa dipanggil Komar. Ya biasa. Komar mah panggilan gangan kan. Itu Lo di sih. luar panggilnya siapa ya? Panggilannya sih sama aja. Komar Komar juga. juga, iya. Sekolah Sama. Panggil Komar juga? Komar juga. Terus lo sekarang umur berapa? Kayak lu tua banget di sini ya. Kalau ditanya umur jadi malu. Gue muda banget ya. Hah? Gue muda ya. Iya, muda. Emang lo tuan lo kali. Pikirannya tenang, fresh. Iya, enggak juga. Lu suka melihara binatang ya? Suka, emang dari dulu hobinya miara-miara burung ocean, ya hewan lah apa aja. Intinya yang penting buat istilahnya penghibur aja kita juga. Sembari ada rasa lelah, jadi hilang rasa lelah kita buat piara hewan. Lu arahnya lebih kemana? Ke reptil, unggas, sampai? Ya kalau saya sih sebetulnya sih apa aja, yang penting kita tuh senang sama hewan itu dan kasih sayangnya sama hewan itu kita rawat benar-benar, dia juga akan lulut sama kita dan ibaratkan kayak udah majikannya sendiri. Hewan yang paling mahal yang pernah lo pelihara apa, Mar? Ya hewan yang paling mahal biasa itu kadang burung ocehan juga, musang juga sama. Kalau reptil sih ya masih standar lah. Ibarat kasarnya kita juga senang sama reptil jenis apa aja, intinya yang penting bisa kita luluin dan kita jinakin. Lo pernah punya reptil apa? Emang? Ular sanca, kembang, terus bal piton, terus sama Itu kalau udah albino. panjang mahal itu. Iya. Lu jual ya biasanya? Ya kalau saya sih kalau udah gede kadang kita adopsiin ke temen, istilahnya yang bisa bener ngerawat besarnya. Kalau kita kan senengnya miara pas lagi kecilnya, buat istilahnya kita biar nggak musnah lah. Misalnya hewan-hewan kayak begitu diburu sama orang, dianggapnya sama orang tuh sebelah mata, dalam arti gini, sebelah mata ya karena dia dianggapnya hewan buas dan liar. Tapi kalau dibalik itu sebetulnya sih kagak. Kalau kita miara benar-benar tulus sama dia dan ngasih makan rutin tiap harinya, insya Allah dia juga bakal nurut sama kita. Gitu ya. Gue juga pernah punya tuh ular sanca tuh, temen gabur. Tapi kalau istilah adopsi itu berarti gratis ya? Lokasi cuma-cuma gitu ya? Ya kalau adopsi gitu ya kita yang penting sih percaya sama orang juga, sama-sama pencinta hewan juga gitu loh. Jadi ibarat kasarnya kita nitip dan kita tidak meminta ambilan apa-apa gitu, dalam arti ya kita benar tulus ngasih, yang penting dirawat intinya gitu. Kalau yang paling unik, Mar, yang pernah lo pelihara apa? Yang paling unik aku piara itu ya musang juga. Dibilang unik ya unik, soalnya dia kan aslinya itu kan liar ya kan. Dan gitu juga susah buat dijinakan ya kan. Tapi kalau kita miara itu yang dari benar-benar petangkaran dan peternakan dari kawan juga, kadang nawarin ini ada musang anakan dan kita rawat benar-benar dari kecil sampai besar ya kan. Dan kita bawa ikut get bareng, kumpul sama pencinta musang ya kan. Dan istilahnya disitulah kita jadi bisa adoptasi sama masyarakat dan bisa cerita banyak lah sama masyarakat tentang hewan ini yang dianggapnya tuh hewan hama di kampung apa gimana gitu. Iya emang kalau di kampung kan makanin hasil taninya itu tuh. Iya benar, emang benar itu. Tapi kan emang liar banget kan kalau musang, Mar. Ya iya, cuman kalau misalnya gimana caranya biar dia jinak? Ya biar jinak, intinya kita sering menghandle dan ngebonding dia tuh, kita sering pegang ya paling istilahnya sebentar lah. Kita kalau ada kesibukan kerja yang paling 5 menit atau 10 menit kita handle biar dia tetap sama kita. Ngebonding tuh maksudnya apa, ngebonding?
Ngebonding itu ya supaya dia Iya, makasih Pak Eko. pendekatannya sama kita tuh tetap ada, dan istilahnya dia tetap nggak bakalan punya nurani kayak galak apa gimana gitu. Ya maksudnya kalau handle kan berarti kita sering pegang. Nah. Kalau bonding tuh Kalau bonding itu Dikit ibarat apa? kasarnya itu udah bener-bener jinak sama kita, dan bisa buat diajak mainan sama kita juga. Tapi pernah celaka dong awal-awal lo. Awal-awalnya sih pernah dulu ya, kita juga Pernah ada bekas nggak? ya pernah sih ada gigitannya juga. Mana? Ini ada Coba di lihat. tangannya juga nih. Di sini bekas garis, cuman nggak begitu kelihatan sih, cuman garis kayak luka baret gitu, tapi dia dalam. Itu karena Digigit. cakaran. Oh, dicakar. Iya, gigitan juga. Cuman kalau gigitan sih itu, kalau menurut saya sih ya kagak begitu parah. Lebih parah cakaran. Soalnya kalau gigitan dia, kalau dari anak juga cuman gigit bercanda kayak kucing biasa aja gitu. Gak bakalan sampai melukai banget lah katanya. Kata orang-orang di itu giginya di Ditangkur. tangkur diapain? Nah, ditangkur itu kan Dipotong. ibarat kasarnya itu ya benar dipotong. Jadi yang supaya dia nggak sampai tembus ke daging kita, gigit lah gitu. Paling cuman istilahnya cuman luka dikit lah gitu. Pakai apaan? Di tangkur tuh pusang. Di tangkurnya ada sih yang khusus buat bagian penangkuran, kasarnya buat hewan-hewan buas yang kata agak galak lah. Itu Tapi- bisa ditangkur. Tapi katanya pakai kikir bisa mah, dikikir. Bisa Bisa, semuanya bisa. Kita istilahnya Kuku-kukunya akali. juga ya. Iya, sama perawatan seperti kayak kucing aja. Gitu. Lu selain musang apa lagi Mar? Pelihara apa lagi? Ini burung juga banyak, saya di koleksi di rumah. Burung. Ada, iya, burung ocehan jenis apa aja ada saya. Burung ocehan. Dari jenis burung kecil sampai burung besar ada di rumah. Burung kayak kecilnya kolibri, terus ciblek, sama mantenan, ya segala macam lah. Ngoceh banyak. semua tuh ya. Alhamdulillah burung tetap ngasih kebanggaan, ya itulah setiap pagi kita bisa mendengarkan suaranya. Asik. Ya kan, dia dengar suara ocehannya, suaranya merdu ya kan. Ya itulah kita karena tulus meliharanya gitu loh, dengan Musang, istilahnya terus konsisten gitu. Iya, musang, terus burung, terus reptil tadi. Iya. Apa ular? Terus apa lagi pernah? Sama Yang aneh-aneh iguana. Oh, iguana Udah pernah, reptil tuh maksudnya iya, tuh. masuknya reptil. Iya. Iguana, terus sama kayak kadal Kok mudahin keko. gue lu? Kayak kadal keko. Kadal Terus keko apaan? ya model kakak kadal keko itu dia jenisnya tuh kadal impor luar. Oh, nggak ada di sini, nggak ada ya? Di Indonesia ada, cuman harganya lumayan lah tinggi. Iya. Yang albinoan lu punya apa ya? Kalau albino saya sempat punya ular saja dulu albino punya. Cuman kita juga albino itu juga kasarnya ya harganya juga lumayan mahal lah. Beda sama sanca-sanca biasa. Babi itu masih standar harganya. Nih, lihat dulu sedikit nih. Ada Iya, iya. koleksiannya nih itu. Nih, ini pokoknya di dalam ada lagi ya. Di dalam sih ada, di atas juga. Cuman kita Nggak usah lah, nggak usah. iyalah yang ada di sini aja dulu. Nggak yang kita kuat naik liatin. tangga. Lu kelahiran Jakarta ya, Mar ya? Aslinya ya? Ya asli Jakarta kalau saya. Iya. Jadi Komar nih ya depan rumah, Iya. depan atau samping rumah bisa jadi. Iya. Dulu kita juga main bareng lah ya. Barang lah, kecilnya barang dulu kan. Iya. Sekarang malah udah. Tapi berapa tahun ini lo di kampung ya? Udah dari berapa lo Ya balik kampung? belum lama sih, belum ada setahun lah kasarnya. Kemarin pas lagi pandemi kayak begini, kita juga lagi belum kerja kan. Kita Balik kanan balik kampung kanan ya. kampung dulu. Tapi insya Allah ya kita yang penting diliatin pasti ada jalannya lah. Karena orang tua masih ada yang nyokap ya. Masih ada. Terus keluarga anak bini di mana, Mas? Kalau anak bini di kampung. Bini di kampung. Iya. Dia berapa ya anak? Anak sih baru satu. Baru satu. Iya. Bini baru satu Bini juga. baru satu juga. Mau dua. Iya kagak lah. Tapi lo kecintaan lo
sama hewan Iya. kan lu dari kecil ya kayaknya. Iya. Emang dari abang-abang lo, Iya. bahkan Sekeluarga. almarhum bokap juga ya. Iya, Suka tanaman-tanaman kalau nggak salah tuh. Iya, Pokoknya istilahnya. epic banget lah ya. Gitu. Intinya adalah istilahnya buat istilahnya yang kita biar kita tuh jadi nggak canggung apa gimana gitu. Iya. Jadi ada kesibukan lah misalkan. Nah, hobi lo melihara binatang, cinta lah ya, lo bukan sekedar hobi kayaknya, lo cinta melihara hewan. Lo tularin nggak ke anak lo? Ya iya, itu anak saya aja sama hewan-hewan kayak sebangsa musang, terus reptil, iguana, berani? dia nggak takut sama sekali, malah justru dia pingin tahu. Emang umur berapa sih? Ya anak sih umur sekarang udah masuk 6 tahun, jadi baru mau masuk TK, udah masuk lah, udah sekolah TK. Iya. Dan udah istilah katanya udah ngerti belajar, nulis, huruf-huruf udah paham, udah ngerti. Di kampung melihara apaan, Mar? Kalau di anak kampung lo yang lo pegang anak lo lah nih gitu. kucing ya? Iya, kucing Anggora. Oh, ada Anggora di sana. Iya. Terus dari sama dari jenis apa? Anggora apa? Anggoranya sih Anggora Persia, terus sama Anggora udah blasteran lah sama kucing kampung, cuman kita nyinggunya dari kecil juga sama. Jadi buat anak juga aman lah. Gitu. Nah, kebanyakan dari hewan-hewan yang lo punya nih, itu lo dapet, dikasih, tadi adopsi itu, Iya. apa lo beli? Ya kalau kita sih jujur aja ya, kalau di komunitas ibaratkan pencinta hewan gitu, asal kita bener kita tekunin gitu, ada aja nanti yang pasti minta adopsi sama kita dan kita rawat. Ada juga kita yang beli sendiri ya kan. Ya karena hobi sih, misalnya hobi itu susah sih kalau buat diinin ya. Biasanya emang tetap harus kita tekunin dalam arti gitu loh. Jadi buat kesananya supaya adalah jadi istilahnya hewan kita tuh di daerah di Indonesia tuh nggak ada musnahnya gitu, tetap ada ya kan alamnya. Kalau yang bisa jadi kopi luwak tuh dari musang ya? Ya, kalau tapi dari jenis yang lo punya sekarang nggak? Ya iya, yang jenis musang pandan itu dia. Musang pandan. Iya. Tapi diolah dulu apa gimana tuh tai luwak nih? Kalau yang musang pandan itu kan dia tergantung kita ngasih makannya. Dari bentuk pisang ya berbentuknya pisang juga kotorannya. Ya berbentuk kita masih kapan makan biji kopi, jadinya ya tetap biji kopi gitu. Kalau musang itu tergantung makannya apa. Biarpun kita ngasih makannya kadang berjenis kayak yang amis misalkan kayak cat food daging, ya kan daging. Itu Itu justru baunya malah kurang enak. Tapi kalau kita kasih makan pisang dan kita kasih makan pola makannya bagus, kotorannya juga nggak begitu bau lah gitu. Tapi pernah nggak ya dari sekian banyak peliharaan lo terus hilang, lepas gitu dari kandangnya? Pernah sekali. Pernah apaan? Iya, musang juga itu. Lepas istilahnya kita lagi sibuk kan, ya karena ada hajatan ya kan. Nggak taunya tuh pas habis kasih makan lupa nutup, musangnya kelepas. Tapi alhamdulillah sih Ketemu lagi? ketemu. Cuman misalnya lari ya masih di area kita juga gitu loh, cuman kan kita nggak tahu larinya kemana, cuman ada di Kalau sampai bener-bener hilang akhirnya lu udah ikhlasin gitu, pernah nggak? ya namanya hilang ya kasarnya ya kita tetaplah usaha kita cari dulu, namanya hewan kesayangan kita dari kecil ya kan. Seenggaknya kita juga kan sayang gitu kalau hilang itu aja, takutnya jatuhnya nanti ke alam buas lagi liar ya kan, karena dia kan bisa kembali lagi ke alam liarnya karena kurang handle sama kita gitu loh. Makanya tapi udah sering juga loh ya hilang terus ya udahlah gitu. Kalau mati kalau mati alhamdulillah sih kagak sih, nggak pernah ya? mati ya alhamdulillah yang kita piara. Nggak pernah sampai lu nguburin piaraan lu sendiri, nggak pernah ya? Kagak, iya. Ya, bagus lah, kalau gue udah sering. Terakhir arwana gue no. Iya. Kerebus Ya karena udah kayak itu kopi. juga kan kita kan nggak tahu pas ditinggal Kampung. kerja ya kan, kamu juga ditinggal kerja kan, nah makanya pas arwana gue? iyalah kan. Enggak, arwana gue pas gue lagi Pulang kampung. liburan ke Sukabumi. Oh di Sukabumi ya, ya. Tinggal tahu-tahu udah nungging. Pas dibuka nggak taunya airnya panas banget, kerebus. Jadi
ada kalau di akuarium tuh kan ada heater tuh ya kan, pemanas air. Nah ternyata itu otomatisnya rusak gitu. Yang tadinya sebetulnya dia harusnya Kalau udah cukup udah nih cukup panasnya mati sendiri ya. Iya, Berarti ternyata otomatis iya. kerebus deh. Ya kasarnya juga Lumayan sedikit dah. nyesel juga ya kan. Nyesel gua. Ya iyalah, kita ngerawat dari kecil ya kan. Iya. Gak taunya pas kita tinggal pergi ya kesalahan kita sendiri ya kan. Iya Dalam hati kita. benar. Intinya Ya, ini kalau punya udah peliharaan aja lah. ya iya gitu. Berarti udah disamperin sama malaikat. Lo enakan di sini apa di kampung, Mar? Kalau di sini enak juga ya kan, lingkungannya juga. Di Kemayoran ya? Iya, di Kemayoran lingkungannya juga anak-anaknya asik, dan gitu juga pada punya penghobi semua ya kan, kasarnya. Sama juga di kampung. Lagian juga lo lahir di rumah ini ya? Ya asli kita makanya kan Jakarta, ya paling enggak kita tetap balik lagi ke asli kita di sini Jakarta. Iya, rumah di sini. Iya. Kan? Lahir di sini, kecil di sini. Ada nggak, Mar, kenangan yang paling lo nggak bisa lupain nih? Kenangan masa kecil gitu Iya. loh. Di Kemayoran nih. Terutama di gangan kita lah, daerah rumah kita, ada nggak? Ada dulu Apaan kenang-kenangannya. tuh, ceritain. Ya kenang-kenangannya ya main taumpat ya kan sama teman-teman. Oh iya. Nah, nggak taunya kita tanpa sadari kita lagi ngumpet, ada satu orang temen ketindian ya kan, ketindian beras, akhirnya jatuhnya luka ya kan. Boro, luka, patah. Iya. Sadam kan? Sadam dulu. Makanya kan kita namanya Gue inget aja lo, Mar. masa kecil kadang Iya. adalah kenang-kenangan tersendiri lah. Bener, itu main di rumah, tapi itu bukan main tahu umpet, Mar. Main lari-lari Main pokoknya. ini, main berantem-beranteman. Iya. Power Ranger apa Smackdown gitu. Ingat tuh kan tuh lo tuh, Mar, sebenarnya. Lo klarifikasi sekalian lo. Dulu gue gak dengerin nih, gue baru kemarin belum lama ngebahas nih sama Pak Sadam nih, bokapnya Sadam. Wah, saya dulu ingetnya Titis sama Roni nggak tanggung jawab katanya gitu. Karena Sadam kakinya patah. Nah, saya klarifikasi nih Pak De. Sebenarnya itu Sabto. Cuman gue waktu itu kan masih kecil, Mar. Belum sekolah gue. Lalu kan di atas gue 4 tahun atau 5 tahun kan di atas gue lo. Ya gue belum bisa argumen, gue belum bisa ngomong, lo udah bisa ngomong ya kan. Gue cuman takut doang namanya anak kecil. Nah sebenarnya lo ceritain, itu sebenarnya gue gitu. Ya sebetulnya sih aku juga namanya tidak sengaja ya, ibarat kasar gitu kan. Kita namanya lagi main berantem-beranteman, kesenggol, nggak taunya tuh beras nibarin itu si Sadam itulah. Ya kita juga namanya anak kecil kan takut lah gitu juga kan, takut misalnya, aduh kok jadi kayak begini kan gitu, was-was ini gitu ya. Ya mau gimana namanya musibah ya kan, kita juga kita tahu ya kan. Tapi setidaknya gue hari ini lega bahwa jadi selama ini bukan gue Maroni kan. Karena nyalahinnya kan gue mulu tuh dari sampai sekarang lu kocak. Nah sekarang udah jelas, inilah sebenarnya pelakunya. Sekarang tapi Sadamnya aman, udah bisa lari-lari, bahkan deh baru turun Gunung Kerinci si Sadam. Iya, itu gara-gara kakinya patah sama lo tuh. Coba kalau enggak mah nggak bisa naik gunung. Terus apa lagi, Mar? Selain itu, Mar, lo dulu inget nggak kalau main bola mau ditembak? Iya. Kemarum sih. Tapi asik tuh main bola, kita diancem mulu ya tembak. Iya benar. Itu ada dulu waktu di sekolahan itu kan, kita juga alumni situ lah ibarat kasar sekarang ya kan. Iya benar. Nah dulu waktu kesan sebelum sekolah di situ kita masa kecil kan sering main bola ya kan di lapangan dekat sekolahan. Ya adalah ibarat saya petugas sekolahan itu yang larang ya kan, yang ya kan, yang larang misalnya main bola. Tapi namanya bocah kan kadang anak-anak nekat ya kan. Dia ngomong gini ya pasti anak itu tetap nekat. Kalau udah kepingin main bola ya udah ya kan. Nah akhirnya itulah kita kena push up bareng masing-masing semua. Sama-sama ya kan, rame-rame disuruh push up, squat jam, tapi gawat tuh jalan jongkok. Iya udah kayak Tapi lo pernah nggak lo dihukum sendirian sama Pak Amir? Ya pernah sih lagi tuh ya, karena kurang cepat larinya aja, karena dikejar dulu mau loncat pagar. Iya mau loncat pagar, udah ketarik kakinya duluan. Terus diapain sama Pak Amir lo? Ya akhirnya sih dihukum ya kan, dihukum. Ingat nggak diapain? Ya disuruh jalan jongkok, muterin lapangan itu. Sendirian lagi. Kesannya sampai keringat tuh sampai pingin nangis ya kan. Ya
Ya gitulah, lucu lah kesan-kesan masih kecil lah. Tapi udah pada nggak ada semua itu. Iya bener. Pamir udah almarhum, terus siapa? Mbak siapa ya? Namanya depan rumah gue, rumah mbak gue. Yang tembak dikit-dikit tembak. Iya, namanya si ini. Ya lupa ya. Allah. Lupa. Parman. Oh iya, Mbak Parman. Iya, Mbak Parman, Mbak iya. Parman. Benar. Ada almarhum juga gitu. Itu tempat kita main Kesan-kesan gundu main samping gundu. rumah lo. Iya, sampai kan? main gundu kadang sempet diomelin ya kan, saking berisiknya rame katanya. Ini anak kecil pada main semua di sini rame-rame, teriak-teriak waktunya tidur siang, ini malah pada keluyuran main gundu. Tembak nih. Iya. Emang pokoknya adalah Tapi kesan-kesan kita dulu lucu. takut aja ya. Ya kita namanya masih kecil ya kan. Kita mikirnya ada tembakan beneran. Nah, kabur. Namanya masih kecil kan kita juga biarpun dialokin kadang tetap ngeyel kan gitu, Iya, namanya anak benar. laki ya. Anak laki wajar lah nakal kecil ya kan, tapi kalau sekarang ya udah berpikir lagi lah buat kayak begitulah rasanya. Main tajos. Iya. Ngalamin nih main tajos lo ya. Tajam, bener. Jualan ini lo, jualan gundu lo dulu lo. Iya. Main jangkrik. Jangkrik sampai ngadu jangkrik ya Ada kan? jangkrik. Terus apa tuh yang biji apa tuh yang dikeprak-keprak? Biji karet. Biji karet Iya, ya. biji karet. Nah, Lo hampir semua mainan lo ahlinya lah lo. ya kesan-kesannya lucu lah dulu lah kasarnya gitu ya. Ada istilahnya kita tuh namanya bareng-bareng sama teman, apa yang kita punya ya kadang bareng-bareng main bersama ya kan gitu loh. Lo masih inget nggak lo? Lo pernah ngajakin gue nonton film gituan? Film apaan tuh? Film 17 plus. Oh, 17 Di Dwi plus. Gita. Oh iya. Anjir. Pernah dulu ya. Tuh lo tuh Mar yang ngajakin gue Mar. Dulu Dia nih yang ngajakin gue bandel nih kecil nih. Sama Adi. sama Adi. Ya dulu kan kita kan pingin tahu lah ya kan. Iya. Udah agak Tapi udah nggak ada bioskopnya. bioskopnya udah pindah, udah diganti tempat. Bayar 1.000 ya kalau nggak salah. Dulu bayarnya tuh kalau nggak salah masih 1.000 kalau nggak salah. 1.000. Gue nggak tahu apa-apaan tuh. Duduknya kita paling belakang ya kan kalau nggak salah dulu ya. Iya. Racun, Jadi racun. rasanya biar nggak kepantau sama orang kan gitu lah. Racun gue nggak tahu apa-apaan, gila. Main di bawah aja nggak tuh nonton gituan, gila kata gue masih bocah banget itu. Tuh kacau banget pengalaman tuh. Ya Adi kemana ya? Lu nggak tahu kabar Adi? Ngopi-ngopi Mar. Ngopi dulu ya. Ngopi Ya, dulu lah, ngopi ngopi. dulu lah. Ngetos dong. Tos. Ngetos. Wih, terus sekali lagi. Tos, tahan. Wih, gila. Minum dulu sedulur ya. Gue kalau ngopi sekarang udah nggak kuat Mar. Oh iya. Apa ya, agak-agak berdebar-debar gue. Mendingan kalau ini ya dikurangin lah kita minumnya Iya. yang istilahnya jaga kesehatan badan kita yang cocok sama kita. Kita Lagi istilahnya. nih gigi lagi sakit nih. Waduh, kalau lagi abis ngopi. Gila. Lanjut Mar. Iya. Nah terus lo di Jakarta udah pernah kerja di mana aja Mar? Kalau saya sih kerja di mana Lu aja selatan pernah, mulu. ya kan. Kebanyakan selatan ya. Tadinya sewaktu lulus kita kerja juga di daerah Astra Internasional ya kan. Di kawasannya bagian keamanan kalau saya kan dulu kan. Iya. Di kawasan jaga. Jadi dia itu kawasan industri. Kita yang ngamanin di situ, lingkungan situ. Kalau misalnya ada kejadian apa, ya kan, terus ada musibah apa, ya kita yang nanganin sebagai keamanan di situ, wilayah situ. Terus sama udah kerja di Jakarta Selatan juga pernah. Di Astra Honda Motor Day pernah jaga di sana, ya kan. Ya banyak lah pengalaman lah kasarnya. Ya semenjak ada pandemi gini ya sedikitnya juga jadi agak susah gitu buat Iya, ngelamar kalau tanpa orang dalam ya kan. Tapi ya kita jalanin aja ya kasarnya. Tetap berusaha ya kan. Yo hilang. Intinya jangan sampai kita putus asa dalam ingin mencapai. Yang penting ada pergerakan. Nah, benar. Lalu jual beli aja binatang. Ya kita juga sama. Peliharaan. Selagi kita juga lagi nggak ada job buat kerja ya kan, ya kita sambil jual beli buat di burung, ocehan juga sama. Kita main jual beli online lewat FB pecinta burung, jual beli daerah Kemayoran ya kan, daerah Solo sampai keluar daerah kita juga ngirim. Iya benar. Berarti lo di Facebook tuh lo banyak ya grup-grup
pencinta binatang gitu. Iya, ownernya banyak lah, kasarnya kita juga yang suka sama pencinta hobi ya kan, entah di burung, entah di musang, entah di reptil, semua ada saya, alhamdulillah. Dari situ kita sembari melihara hewan yang kita pelihara, tapi ada hasilnya di balik semua itu gitu. Jadi tetap ada pemasukan ya. Iya, benar. Ngomong-ngomong, nama lo dipanggil Komar kenapa ya? Gue lupa lo. Ya dipanggil Komar. Kayaknya kerjaannya Sinyo tuh ya dulu ya. Dulu kalau nggak salah, ya iya sih bener dulu. Sinyo ya? Sinyo. Sinyo ya? Iya. Karena lo dulu kalau ngerokok tuh gitu kayak Komar. Kayak Pak Haji Komar gitu ya. Pak Haji Yang di Komar. film TV gitu. Itu kalau nggak Sinyo kalau nggak salah ngasih nama tuh. Tapi bener ya Sinyo ya? Sinyo dulu. Tapi sekarang ya udah nggak ada orangnya ya kan, udah pindah daripada rumah iya, tangga pindah, ya. ya, Jadi Sinyo udah pindah. bisa masing-masing ya kan. Jadi Lama juga gue nggak ketemu dia iya, juga. bener. Jadi, nah ini Mar kita udah mau habis nih ngobrol-ngobrol. Sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol banyak sama lo. Cuman ya keterbatasan memori nih. Ntar lah kapan-kapan gue tapi belakangan ini denger lo suka karaokean Mar. Oh iya. Hobi Ya, baru apa yang ngilangin stres? kalau saya sih kasarnya kalau musik itu dari dulu emang tetap ada, saya kan suka musik juga. Apa ya? Jenis musik apa yang paling lo suka? Ya kayak lagu-lagu pop, rock, terus sama lagu daerah, lagu Jawa lah. Kalau kita kan asli emang orang Jawa. Jakarta, ya kan. Tapi keturunan Tapi orang Jawa. tua asli orang Jawa, ya kan. Siap. Nah lo punya grup band apa penyanyi jagoan nggak? Yang paling lo suka di Indonesia? Iya, buat jagoan lagu top Indonesia ya. Dari dulu saya sukanya lagu Pasya Ungu, terus sama Peter Pan, Celau Seven. Kalau luar negeri? Oh, luar negerinya lagu Guns Roses, terus sama lagu Metallica. Wih deh. Tadas. Ya. Nah kalau lagu Jawa lo suka lagu Jawa apaan? Lagu Jawanya itu kita sukanya lagu-lagu Jawanya tapi yang berbau-bau ini loh, apa sih? Bau apa ya suara? Berbau lagu pop lah kasarnya. Jadi Oh. kayak lagu pop, terus lagu-lagu sama kayak Bukan lagu biasa gitu. keroncong gitu bukan ya? Enggak. Oh bukan. Tapi ada yang lo hafal? Ya sedikit lah, malu lah buat gitaran kalau Asik. nyanyi. Gue minta dong dikit satu bait aja. Lagu apa deh yang lo hafal? Kalau Jawa lo nggak hafal lagu pop boleh lah. Lagu Didi Kempot. Nah, siap. Gue juga seneng tuh Iya. nama Didi Kempot. Ya, coba gimana Didi Kempot? Lagu Didi Kempot judulnya apa nih? Bebas. Bebas. Yang lo hafal aja. Kulo to anti-anti. Dong, bernada dong. Malu beneran lo, serius orang. Tapi lo hafal itu ya? Hafal, iya hafal. Cuman kan kita malu lah. Tapi apa sebutannya namanya? Kalau Didi Kempot apa? Lagunya Bukan Sobat Ambiar. Ya, Sobat Ambiar. Pas meninggal lo sedih juga tuh ya? iya, itu Legend doi. kasenya legendaris juga. Iya. Iya. Udah pada almarhum ya kan. Iya. Kita juga adalah kenangan lagunya, makanya kita tetap kadang sering setel ya kan buat mengenang dia, ibarat kasarnya dulu udah sering. Coba dong nyanyiin sedikit aja ujungnya aja. Ini deh request perahu layar. Nah ujungnya aja refnya. Malu beneran dah. Tapi kalau nggak ada orang ya kita juga kadang nyanyi sendiri Itu gitu loh. dia makanya kan gue Malu. bilang gue suka dengerin Komar karaokean nih kayak gini anak nih gue bilang. lagi seneng tapi suara lu lumayan lah. Cuman kalau rezeki aja ya Iya. sama Pasya Ungu. Hokian Pasya Ungu. Nah Mar, pesan-pesan terakhir nih Mar. Pesan terakhir belum. Jangan dong, sampai pesan terakhir. Nggak usah nih gue mau dehan. Iya. Ada nggak pesan-pesan lo buat siapa lah, buat keluarga, buat orang umum, buat teman-teman, terserah lah buat siapa aja. Buat mantan pacar kali. Ya kalau buat keluarga ya, Ya. ya di kampung ya kan. Doi. Buat orang tua kita ya sebagai orang anak yang ada kan cuman ibu sekarang kan.
Ya semoga selalu diberikan kesehatan Amin. buat mama yang di Amin. Jawa. Ya intinya anaknya di Jakarta insya Allah bisa raih rezeki sendiri dan bisa membahagiakan kedua orang tua dan bisa buat jadi penyemangat orang tua. Amin. Juga selalu diberikan mama di kampung kesehatan dan umur yang panjang dan murahkan rezekinya. Amin. Bokap udah nggak ada ya? Bokap belum lama sih, Belum lama, baru tahun 2000 kemarin, bulan 2020. 2020 ya kan. Bulan kalau nggak salah bulan Desember. Ya bulan Desember. Belum lama soalnya. Iya. Bulan Desember. Jadi tinggal nyokap ya? Ya pas ditinggal itu juga kita juga lagi di posisi di Jakarta lah, masih kerja kan. Iya. Cuman kan kaget lah dengar beritanya orang tua di sana di kampung nggak ada ya kan. Iya. Tapi mau gimana ya, namanya udah tua ya kan, udah istilahnya bukan karena penyakit apa-apa, intinya emang udah namanya penyakit tua ya kan. Ya Dan sakitnya juga udah lama ya kan? ya udah lama dari sebelum ada covid gitu. sebelum ada COVID ya kan. Di sini Jakarta dulu sempat udah sakit stroke ya kan, cuman ringan, udah Iya. baik. Ya itu semua itu karena pikiran sih ya, kasarnya karena pikiran. Kalau bokap sih karena pikiran, jadi gimana ya, beda sama orang-orang lain lah gitu. Setiap pikiran langsung dipikir terlalu berat gitu loh. Kalau kita kan istilahnya semua orang sih tetap punya pikiran ya kan, cuman kan ya kita bikin plong aja lah, bikin plong dengan ya itulah hiburan lah gitu kalau bisa ya kan. Jadi kita nggak terlalu fokus ke situ dengan apa yang kita ada masalah entah apa ya kan, kita bikin happy aja lah gitu loh. Jadi kita insya Allah sehat lah gitu, karena semua penyakit itu datangnya semua dari pikiran. Betul, ya kan? betul, setuju gue. Iya, kalau kita pikirannya, biarpun kita punya pikiran yang ada masalah entah apa, ya kita redam dengan ada hiburan yang kita miara-miara hewan apa gimana ya kan, jadi hilang ya kan gitu, tenang. Udah gitu juga ada ngobrol sama teman-teman ya kan, juga rasanya kita sharing apa gimana, solusinya gimana ya kan, intinya saling inilah, saling kita ibaratkan Tukar pikiran ya, biar gitu. nggak stres Biar sendiri. nggak stres. Tapi lo kangen nggak sama bokap? Ya kangen sih kalau ngeliat fotonya masa pas bokap masih sehat ya kan, itu kangen, pasti tetap kangen. Makanya kita ada fotonya, nggak sampai kita buang di HP ya kan, ibaratnya gitu. Jadi tetap ada kenangannya gitu loh. Ada pesan-pesan bokap yang masih lo inget gak sampai sekarang? Ya pesan-pesan bokap sih kasarnya, jadi orang ya intinya kalau bukan punya barang sendiri, jangan sekali-sekali kita minjem barang orang lain gitu loh. Kalau bisa ya kita usaha sendiri. Gimana caranya kalau kita punya keinginan supaya kita tuh keinginan tercapai, ya kita usaha ya kan. Jadi ibaratnya biar kita punya lah gitu, orang lain punya, kenapa kita nggak bisa punya gitu. Itu yang lo paling ingat dari pesan-pesan bokap udah ya? gitu juga masalah istilahnya bokap disiplin juga lah kasarnya lah, juga rajin juga bokap gitu loh. Jadinya orang itu nggak bisa diam kalau bokap dari dulu gitu loh. Iya benar. Jadi pinginnya nyari ada kesibukan lah gitu. Iya tahu gue. Iya, Bokap biar- mah rajin banget dulu pas di sini. Almarhum dia. Lo bontot ya? Anak paling bontot. Iya. Dari 5. 5. Dari 4 saudara lo paling dekat sama siapa ya? Semuanya sih. Kalau sama kakak pertama ya karena semua anak lakinya tuh pada demen hobi ya kan. Mas Eko ya? Nah, Mas Eko hobi hewan juga. Abang saya yang kedua juga sama hobi, Mas Edi ya kan. Terus sama si Joko hobi burung ocehan ya kan. Sama Kalau kayak curhat-curhatan lo lebih milih ke siapa? Kalau curhatan sih kita sama abang pertama ya kan. Nah lebih dekat ya kan, kasarnya yang sering ngasih arahan namanya kakak paling tua ya kan. Kasih nasihat segala macam ya kan. Ya kita paling dekat sama Mas Eko, sama Joko juga sama. Soalnya kita kan juga satu rumah lah gitu loh. Tinggal bareng juga. Kalau paling sering berantem sama siapa? Kalau buat berantem sih Ya cekcok lah gitu. cekcok. Ya dulu sih Beda adalah pendapat. antara beda pendapat lah kasarnya. Sama siapa itu? Ya sama abang saya si Edi ya kan. Tapi kalau sama Mas Eko sih kagak. Enggak.
Iya, sama Sedi doang dulu. Oke Mar. Oke Mar, thank you banget ya Mar Iya, waktunya. siap. Yoi, lagi dong sekali. Siap. Semangat. Nggak kelihatan muka lo. Siap. Siap. Weh. Oke, ntar lo kalau balik ke kampung gue titip salam ya. Oh Buat nyokap siap, ya. iya. Buat Bude Marsudi mudah-mudahan sehat terus deh. Amin, amin. Makasih atas doanya. Oke, thank you ya Mar ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.